Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat yatim yang dicintai Allah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat yang begitu besar dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang terus meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian kita bisa meniti hari dalam ketaatan dan keistiqomahan, sehingga pada akhirnya saat kita kembali kepada Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk istiqomah di atas jalan sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yatim yang dicintai Allah, dalam hidup tentu kita seringkali mendapatkan dua hal. Kadang kita mendapatkan kebahagiaan, tapi juga tidak sedikit kita mendapatkan kesedihan. Kadang kita mendapatkan kemudahan, tidak sedikit juga kita mendapatkan kesulitan. Maka di antara sikap terbaik yang harus kita hadirkan atas setiap skenario yang Allah takdirkan kepada kita adalah sikap menerima, sikap ridho, sikap untuk kemudian belajar benar-benar membuka hati kita untuk menerima atas apapun yang Allah berikan kepada kita, takdirnya yang baik ataupun ketentuan yang kita anggap tidak baik dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya, mengapa kita harus ridho, harus belajar menerima atas segala ketentuan Allah? Jawaban yang pertama, karena beriman kepada qada dan qadarnya Allah adalah bagian daripada arkanul iman, rukun iman. Berarti kita harus menerima, harus yakin bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik dalam pandangan Allah. Dan yang kedua, ternyata sikap ridho kita, sikap menerima kita terhadap atas apa ketentuan Allah, itu bisa mengundang keridhaan Allah kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian, beratnya pengorbanan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai hambanya, Allah mencintai kaumnya, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Allah timpakan musibah kesulitan kepadanya. Apa sikap terbaiknya? Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang menerima, yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhita. Dan barang siapa yang murka, yang benci, yang marah dengan ketentuan Allah, falahus sukhtu, maka Allah pun benci murka kepadanya. Penting sekali kita punya sikap untuk ridha, menerima atas segala ketentuan Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Agar kita bisa menerima, agar kita bisa ridha dengan ketentuan Allah. Jawabannya adalah, belajarlah husnuzon, berprasangka baik atas segala apapun yang Allah tentukan dan berikan kepada kita. Kenapa? Karena sungguh prasangka yang dihadirkan oleh hambanya itu akan mengantarkan prasangka juga Allah kepada hambanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsinya,
Ana inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan tentangku kepadaku, maka itu pula lah yang aku sangkakan kepadanya, kepada hambaku itu. Sikapnya nerima, bagaimana caranya? Husnuzon ridho. Sekarang bagaimana caranya biar bisa kita ridho? Bagaimana caranya agar kita bisa menerima ketentuan Allah? Maka ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang bisa menguatkan kita agar kita selalu berhusnuzon kepada Allah, yakin ke Allah, dan sehingga mengantarkan sikap menerima kita atas segala ketentuan dari Allah. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Kita diajarkan di ayat itu untuk selalu yakin bahwa apa yang Allah hadirkan untuk kita itu yang terbaik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik dalam pandangan Allah untukmu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk dalam pandangan Allah untuk kehidupanmu. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Kalau kita ingin belajar menerima ketentuan Allah, kita belajar husnuzon dengan segala ketentuan Allah, maka belajarlah untuk melihat segala apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Keluarga kita itu yang terbaik untuk kita. Pasangan di rumah tangga kita itu yang terbaik untuk kita. Pekerjaan, bisnis, usaha, berapapun hasilnya, maka belajarlah untuk meyakini itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan saat kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang terbaik, maka akan timbul rasa syukur dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin membenci keadaan. Kenapa? Karena kita percaya yang Allah hadirkan untuk hambanya itu yang terbaik, itu yang paling baik, dan Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Sehingga kalau kita punya sikap nerima, punya sikap ridha, kita akan belajar melapangkan hati dan melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Dan hanya orang berimanlah yang bisa melihat semua itu dengan kacamata yang baik. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu. Kenapa? Karena semua perkara bagi orang beriman itu baik. Inna amrohu kullahu khair. Setiap urusan, setiap perkara, setiap kejadian bagi orang beriman itu semuanya baik. Dan itu hanya bisa didapatkan untuk orang yang beriman saja. Apa keadaannya? In asobathu sarra'u syakara fakana khairullah. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, maka dia bersyukur karena itu baik baginya. Wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairullah. Dan ketika dia ditimpa dengan kemadharatan, kesulitan, kesedihan, maka dia bersabar karena itu baik baginya. Maka sahabat yatim yang dicintai Allah, belajarlah untuk meyakini apa yang Allah berikan untuk kita itu yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya apa? Jika hari ini kita diberikan ujian, diberikan persoalan, diberikan kesulitan, maka percayalah, ujian kesulitan itu tidak akan mungkin melebihi batas kemampuan. Sehingga ketika Allah titipkan ujian kepada kita, karena Allah yakin, karena Allah percaya bahwa kita mampu dan kuat untuk bisa menghadapinya. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan kita. Dan kalaupun kita diberikan beban, maka percayalah, disitulah Allah berikan kekuatan kepada kita. Maka saya teringat dengan sebuah nasihat dari guru saya. Jangan pernah minta dikecilkan masalahmu, tapi mintalah untuk dikuatkan hati dan tubuhmu. Karena sungguh ketika engkau diberikan masalah yang berat, diberikan masalah yang besar,
engkau sedang disiapkan oleh Allah menjadi pribadi yang besar, menjadi pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Karena seseorang akan terpelanting ketika dia dibanting. La yumakkan hatta yubtala. Tidak mungkin seseorang itu ditingkatkan derajatnya sebelum dia diberikan ujian. Itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka sahabat yatim yang dicintai Allah, belajarlah untuk yakin bahwa Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita bisa menerima apa yang Allah berikan, apalagi dalam urusan kesulitan dan kesedihan gitu, maka kita akan bisa belajar menerima dengan cara bahwa setelah ini akan Allah hadiahkan kebaikan untuk kita. Setelah ini Allah akan hadirkan kebahagiaan untuk kita di balik kesedihan yang kita rasakan. Percayalah, selalu ada hikmah di balik musibah. Selalu ada pelajaran di balik ujian. Yang paling mahal dari setiap masalah itu adalah hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Maka teruslah menjalani kehidupan dengan sikap ridho, dengan sikap menerima atas segala yang Allah tentukan untuk kita. Jangan pernah menghina keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari ranting pohonnya. Belajarlah menerima. Karena saat engkau bisa menerima, di saat itu engkau akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Husnuzon. Bagaimana caranya husnuzon? Ada 3 ayat yang harus kita pahami. 1, yakin bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. 2, yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Dan yang ketiga, yakin bersama atau setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita untuk bisa ridho, untuk bisa menerima segala ketentuan dari Allah, sehingga mengantarkan ketenangan dan kelembutan hati dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.